Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manda juga nama C dengan NRP 5026102. Nah, Kak, saya dari kelas SEA dan saya akan menjelaskan hasil laporan praktikum di modul material management. Nah, fungsi dari modul material management ini yakni untuk melakukan pencatatan transaksi pembelian atau purchasing maupun procurement atau pengadaan buat mengelola pengadaan barang dari si perusahaan. Baik, kita akan langsung masuk ke yang pertama yakni create new supplier dengan menggunakan aplikasi maintain business partner, di mana si supplier, vendor atau si business partner ini tadi itu berperan buat nyuplai barang di perusahaan kita, yakni GPI, Global Pack Incorporation. Nah, vendor ini bakal dibuat secara terpusat, jadi nanti bakal terintegrasi dan menjadi tanggung jawab yang bisa didistribusikan pada akuntansi maupun pembelian. Nah, di sini akan berisi semua informasi yang diperlukan buat melakukan transaksi bisnis bersama vendor ya. Isinya itu seperti itu. Nah, di sini kita pilih organisasi karena supplier kita merupakan sebuah organisasi. Nah, supplier kita atau vendor kita itu bernama Midway Supply. Midway Supply, kemudian output dari pembuatan ini berupa nomor bisnis partner yakni 52220 dan juga vendor numbernya yakni 125168. Kita lanjut ke yang kedua yakni create material master for trading goods menggunakan create material ya aplikasinya. Dan di sini itu fungsinya itu kita bakal bikin sebuah master data atau master record buat material chainlock di storage location Miami. Ini plannya MI00 ini Miami. Dan ini master recordnya berupa basic data bla 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 bla. Seperti ini kita masukkan data-datanya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Sebelumnya untuk outputnya kita akan mendapatkan notifikasi bahwa kita sudah berhasil membuat material JLK 1023 di Plan Miami. Kemudian yang ketiga yakni kita bisa melakukan extend material master for trading goods menggunakan aplikasi create material juga sama dengan sebelumnya. Namun di sini itu input informasi tambahan mengenai material yang sudah dibuat di plan sebelumnya yakni Miami. Namun di sini hanya tiga saja yang dicentang yakni sales ORG data 1, 2 dan juga general plan atau data. Nah, kalau misalnya di step sebelumnya kita bikin di Miami, di sini kita bikin di plan sebelahnya yakni San Diego dengan yakni tempat produksi yang berbeda. Nah, untuk plan San Diego ini akan mengcopy seluruh informasi yang ada dari plan Miami. Seperti ini. Dan sama, outputnya kita juga akan mendapatkan notifikasi berupa material CHLK 102 created, berarti berhasil dibikin, namun bedanya di sini itu di plan San Diego. Kemudian yang keempat, yakni display stock requirement atau requirement list. Nah, di sini kita menggunakan display stock overview aplikasinya. Di sini itu fungsinya itu kita bisa melihat stok pada si plan Miami. Di sini kita memasukkan plannya dan berat materialnya yaitu CHLK 1023. Nah, kalau misal kita lihat nggak ada stok karena kita emang baru meminta pada vendor pengadaan barang. Kemudian yang kelima yakni create purchase requisition, yakni menggunakan aplikasi create purchase requisition. Nah, pengertian dari purchase requisition sendiri adalah sebuah dokumen pembelian gitu yang dibuat sebelum kita melakukan pembelian uh, ke vendor. Nah, pada kasus ini kita pengen melakukan pembelian chainlock yakni JLK 1023 ini. Nah, di sini kita sebagai perusahaan Global Pack bakal melakukan pemesanan barang chainlock dengan deadline tanggal 1 Juni ya. Nah, 1 Juni 2023. Oke. Kemudian output dari step ini itu adalah nomor purchase requisition yang kita dapat. Nah, ini. 1 bla 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 1 dari 7. Oke, kita lanjut ke manage stock yakni uh, menggunakan aplikasi display stock atau manage stock. Jadi fungsi dari step ini yakni melihat stok dari material yang kita buat tadi yakni chainlock pada plan Miami serta kita bisa melihat stok historinya seperti apa. Nah, di sini masih kosong karena emang belum ada. Oke, kita lanjut ke 7 yakni create request for quotation menggunakan aplikasi create request for quotation. Jadi pada step ini tuh kita bakal minta procurement atau pengadaan barang pada si supplier atau vendor. Jadi untuk pengertian dari quotation ini, quotation merupakan sebuah barang yang ditawarkan dari vendor ke si perusahaan. Jadi si vendor itu bakal menawarkan apa aja gitu ke kita.
Nah, di sini kita membuat 3 RFQ ya. RFQ. Yang pertama yakni midway supply dengan ini RFQ-nya. Yang kedua adalah spike dan juga yang terakhir spike gear. Nah, outputnya ya ketiga nomor RFQ-nya. Kemudian yang ke-8 yakni maintain quotation. Jadi maintain quotation from vendor ini pakai aplikasi yang sama namanya, maintain quotation from vendor. Nah, di set ini itu kita bakal memberikan sebuah penawaran harga pada barang yang udah kita minta sebelumnya, yakni si chainlock kita tadi. Jadi informasi yang dibutuhkan di sini adalah RFQ, RFQ yang kita dapatkan tadi. Terus midway supply itu harga yang ditawarkan adalah 32 US dollar. Sedangkan pada Dallas spec 36,5 dan juga untuk spike gear yakni 35 US dollar. Eh untuk outputnya sendiri kita akan mendapatkan notifikasi berupa quotation for RFQ bla 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 maintain. Jadi ini seperti kita ngedit aja gitu. Terus 9 evaluate quotation on price menggunakan aplikasi evaluate quotation. Nah, jadi setelah step sebelumnya kita maintain dan masukkan harga-harga di tiap suppliernya gitu. Jadi di sini kita bakal ngevaluasi si vendor mana yang memang memberikan harga termurah gitu. Di sini kita bakal milih vendor yang paling murah. Nah, jadi kalau misal kita lihat, ini kan hijau kan vendor pertama yakni Midway Supply. Itu menawarkan harga 32, dan yang lain itu 35 dan juga 36. Jadi nanti kedua vendor ini yang kemahalan ini bakal kita reject. Nah, seperti ini. Kita melakukan reject ini nih. Nah, nanti bakal mendapatkan output seperti ini juga. Jadi keduanya ini di reject. Karena kita udah menentukan bahwa ini. Di sini udah ada warna hijau berarti oke kita pakai ini gitu. Oke, selanjutnya yang ke-10 yakni create purchase order referencing an RFQ menggunakan create purchase order. Nah, setelah kita udah milih vendor yang tepat, yang paling murah, dan kita udah nge-reject vendor-vendor yang nggak sesuai karena kemahalan, sekarang kita bakal membuat purchase order dari si chainlock ini yang udah kita request ke vendor. Jadi purchase order itu sebuah permintaan pada vendor secara resmi untuk menyuplai barang. Jadi kayak dokumen secara resmi gitu. Terus mungkin sesuatu yang bisa mengurai purchase order ini yakni bisa purchase order, terus purchase requisition-nya, terus quotation, kontrak, serta uh, without reference. Purchase order di sini terdapat kalau misal kita lihat ada 3 ya, Dallas Spike, bla 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 seperti ini. Nah, karena sebelumnya kita udah menentukan midway supply yang termurah, jadi kita akan melakukan pengeditan pada midway supply, membuat purchase order pada midway supply. Nah, output dari purchase order ini bakal muncul nomor PO yang ini 4500087. Oke, selanjutnya display purchase order menggunakan aplikasi My Purchasing dokumen item. Nah, di sini bakal kita bisa melihat kayak purchase order yang kita buat itu sebelumnya yang di step 10 itu. Ini tuh kayak overall gitu, overall atau overview dari si purchase order. Jadi ada 2 memang. Ini yang kita lihat. Ini sama ini yang di bawah ini. Nah, output yang kita dapat adalah material dokumen di sini. Oh, maaf salah itu tadi step 12. Jadi yang di bawah ini. Selanjutnya create good receipt for purchase order yakni menggunakan aplikasi post good receipt for purchase order. Nah, setelah kita udah mesen ke vendor atau supplier dan si supplier itu udah mulai ngirim barang, kita bisa konfirmasi kalau misal kita itu udah menerima barang sesuai pesanan dalam kondisi yang baik. Dan kalau misal kondisinya kurang baik, kita nggak akan bikin ini. Oke, jadi kita akan mengkonfirmasi bahwasannya kita itu sudah mendapatkan barang sesuai pesanan dan kondisinya baik. Jadi output yang dihasilkan nanti bakal mendapatkan material dokumen, bla 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 ini nomornya. Seperti ini. Jadi kita perlu mencentang bagian delivery complete. Kemudian yang 13 yakni verify physical receipt for goods. Menggunakan manage stock di sini kita akan melihat atau mendisplay apakah sudah terisi sesuai dengan kuantiti yang kita pesan yakni 100. Kita bisa melihat ya, ya ini sudah 100 di plan DC Miami ya.
Kemudian selanjutnya kita lanjut ke step 14 yakni create invoice receipt for vendor menggunakan create supplier invoice. Nah, di sini karena sudah mengirim 100 barang, kita bisa membuat invoice dan melakukan pembayaran ke vendor. Jadi invoice ini bakal kita kasih nama invoice bla 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 023 ya. Kemudian kita bakal masukkan informasi pembayaran seperti ini. Termasuk memasukkan nomor dokumennya tadi PO. Jadi outputnya itu kita bakal mendapatkan nomor dokumen berupa ini. Kemudian yang ke-15 display purchase order history menggunakan my purchasing document item. Jadi kita bisa melihat purchase order dari step sebelumnya. Jadi di sini bakal ada seperti purchase ordernya itu udah terlihat bisa good receipt-nya, terus supplier invoices-nya itu. Nah, ketika kita klik pada supplier invoices yang udah selesai tadi, itu akan seperti ini. Oke, kita akan melanjutkan display dokumen flow. Jadi, display dokumen flow ini menggunakan aplikasi material dokumen overview. Kita bisa melihat flow dokumen, yaitu bisa dilihat di sini ada purchase order, material dokumen, dan juga accounting dokumen dengan nomor-nomor tiap dokumennya. Seperti itu. Kemudian yang ke-17, create good receipt for purchase order menggunakan post good receipt for purchase order. Jadi, kan tadi udah pesan barang 200, sedangkan yang baru dikirimkan 100. Jadi, kita akan membuat receipt lagi di sisa 100 barang lainnya, bahwa kita itu bakal mengkonfirmasi kalau misal barang yang diterima itu udah sesuai pesanan dan dalam kondisi yang baik. Kurang lebih sama kayak step sebelumnya. Output yang kita dapat juga bakal dokumen material number. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya yang ke-18 yakni display purchase order history menggunakan manage stock. Kita akan melihat purchase order dari step sebelumnya. Jadi di sini udah ada seperti ini. Nah, di sisi San Diego, di sisi Miami. Nah, di sini udah terlihat kalau misal kita udah nerima 200 barangnya. Gitu. Oke, kita akan melanjutkan ke step selanjutnya. Nah, udah terlihat ya 200 barang. Yang ke-19 yakni create invoice receipt for vendor menggunakan aplikasi create supplier invoice. Karena tadi udah menerima 100 lainnya, jadi kita akan membuat receipt dengan nama invoice bla 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 bla. Ya, seperti ini. 023. Terus kita masukkan PO reference-nya, dokumen purchase order, kemudian output dari step ini tuh kita bakal mendapatkan dokumen number bla 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 ini 280. Kemudian yang ke-20, step ke-20 yakni post payment from vendor menggunakan aplikasi post outgoing payment. Jadi kita udah melakukan pembayaran gitu ya ke vendor, terus kita bakal memberi bukti gitu bahwa kita itu udah bayar ke vendor. Jadi di sini kita isi informasi yang dibutuhkan seperti ini. Terus kita klik show item, terus kita clear supaya semuanya balance. Dan outputnya yakni journal entry 100. Gitu. Dan kita juga bisa melihat journal entry kita yang berisikan informasi-informasi pembayarannya. Terus yang 21 yakni display supplier balance. Jadi menggunakan aplikasi display supplier balance. Di sini kita akan melihat associated balance buat account payable di Midwest Supply ya. Nah, kita bisa melihat, kita udah bisa melihat debit sama kredit di Midwest Supply berdasarkan dua invoice yang udah kita bikin tadi. Terus yang kedua yakni display purchase order history. Menggunakan aplikasi My Purchasing Document Item. Jadi kita bisa melihat status dari purchase order si Chainlog ini ya. Mulai dari purchase order, good receipt juga, sampai supplier invoice-nya. Kalau misal kita lihat, udah ada 200 barang yang terkirim. Nah, 100-100 ini. Kemudian yang terakhir, yakni display atau review GL account balance and individual line item menggunakan aplikasi display financial statement. Jadi, kita bakal melihat dan uh, menginformasi si individual account number dan associated balance di GL account. Jadi period balance bank account dengan GL account 100.000. Ya ini, bank account 100.000. Ya kurang lebih seperti ini period balance-nya, comparison balance-nya, bla 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 bla. Nah, jadi buat yang terakhir,
Ini daftar hasil nomor dokumen yang saya dapatkan dari laporan praktikum ini, dari praktikum modul material manajemen. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.